alunan lagu Pak Haji hingga sampai titik ini Pak Haji. Doakan saya semoga bisa melangkah lebih jauh lagi dan membawa nama harum dangdut. Geger, restu sang Raja Dangdut untuk April DA7 bikin Jakarta bergetar, siap gusur sang juara? Percuma jadi juara kalau mahkotanya salah alamat. Jakarta gempar, April DA7 kembali dengan restu sakral Raja Dangdut di tangannya. Apakah ini sinyal kalau sang juara asli akan segera menggusur juara settingan? Simak fakta panasnya. Laporan utama kami awali dari situasi terkini di Pusat Hiburan Nasional, Jakarta, yang secara mengejutkan mengalami getaran hebat sejak kedatangan April DA7. Sebagai reporter yang memantau pergerakan artis pasca kompetisi, saya menyaksikan fenomena yang tidak biasa. Biasanya, kontestan yang tersenggol di babak top 3 akan perlahan meredup sinarnya. Namun bagi April, Jakarta justru menyambutnya dengan karpet merah yang jauh lebih mewah daripada para finalis. Kehadirannya di bandara hingga hotel tempatnya menginap selalu dikepung oleh awak media dan penggemar fanatik yang jumlahnya terus membengkak. Atmosfer di Jakarta saat ini dipenuhi dengan rasa penasaran yang tinggi mengenai langkah apa yang akan diambil April setelah lepas dari ikatan kompetisi. Investigasi kami menunjukkan bahwa kehadiran April telah memicu pergeseran perhatian publik. Mata kamera yang seharusnya fokus pada persiapan Grand Final, kini justru teralihkan sepenuhnya pada setiap gerak-gerik sang Ratu Cirebon. Jakarta bergetar bukan hanya karena popularitasnya, tetapi karena adanya ketakutan tersembunyi dari para pesaingnya bahwa April akan mengambil alih kue industri musik dangdut dalam waktu yang sangat singkat. Kehadirannya menciptakan efek domino yang memaksa para promotor besar untuk menjadwalkan ulang acara-acara mereka demi memberikan ruang bagi April yang kini dipandang sebagai magnet rating baru bagi televisi nasional. Poin kedua dalam laporan ini menyoroti elemen paling krusial dalam kembalinya April, yakni restu dari sang Raja Dangdut, Rhoma Irama. Dalam dunia musik dangdut, mendapatkan restu dari sang raja adalah bentuk legitimasi yang setara dengan penobatan gelar bangsawan. Laporan eksklusif kami dari lingkaran dalam menyebutkan bahwa sang Raja Dangdut melihat adanya kemurnian genetik dalam vokal April yang tidak dimiliki oleh kontestan lain di musim ini. Restu ini bukan sekedar kata-kata motivasi, melainkan sebuah sinyal kepada seluruh industri bahwa April adalah penerus yang sah untuk menjaga marwah dangdut orisinal. Dampaknya sangat instan, jajaran komposer senior dan musisi elit yang selama ini sangat selektif, kini mulai membuka pintu bagi April. Sebagai reporter, saya mencatat bahwa restu ini telah membungkam banyak kritikus yang sebelumnya meremehkan April karena tersenggol di babak semifinal. Validasi dari kasta tertinggi ini menjadi mahkota tak kasat mata yang membuat posisi April di industri jauh lebih kuat dan berwibawa dibandingkan mereka yang menang hanya berdasarkan akumulasi suara voting yang bisa dimanipulasi oleh kekuatan finansial. Investigasi kami berlanjut pada isu yang paling sensitif. Benarkah April siap menggusur sang juara yang baru saja dinobatkan? Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pertanyaan ini bukan sekadar isapan jempol. Strategi manajemen April di Jakarta tampak sangat agresif untuk menempatkan April di posisi puncak. Dengan restu sang raja di tangan, April kini memiliki akses ke materi lagu dan fasilitas produksi yang jauh lebih berkualitas daripada standar hadiah juara di akademi. Kami melihat adanya pola di mana penyelenggara acara lebih memilih menghadirkan April sebagai headliner atau bintang utama karena daya jualnya yang jauh lebih tinggi. Ancaman ini dirasakan nyata oleh manajemen juara bertahan yang kini harus bersusah payah mempertahankan relevansinya di tengah gempuran popularitas April. Sejumlah kontrak iklan besar yang tadinya diprediksi akan jatuh ke tangan sang juara, kini dikabarkan mulai beralih haluan kepada April. Ini adalah perang dingin di industri musik dangdut, di mana kualitas murni yang didukung oleh restu legenda hidup sedang mencoba menggusur hasil sistem kompetisi yang dianggap tidak memuaskan selera musik publik yang lebih luas. Reporter kami menemukan adanya ketegangan hebat di balik layar pertelevisian nasional terkait April Effect ini. Ada sebuah paradoks menarik. Di satu sisi, manajemen kompetisi merasa kehilangan kendali atas aset terbesar yang mereka buang, namun di sisi lain, label-label musik raksasa di Jakarta justru berebut untuk mendapatkan kontrak eksklusif dengan April. Kegegeran ini dipicu oleh nilai kontrak April yang dikabarkan melambung tinggi melampaui standar artis pendatang baru.
Investigasi kami menemukan bahwa ada pembicaraan intens di tingkat direksi beberapa stasiun televisi nasional yang ingin membuatkan program khusus untuk April guna menandingi program final yang kini dianggap kehilangan daya tarik utamanya. April kini bukan lagi sekadar penyanyi, ia telah menjadi komoditas panas yang diperebutkan. Ketegangan ini juga merembes pada hubungan antar manajer artis, di mana kehadiran April dianggap merusak pasar karena standar penampilannya yang terlalu tinggi bagi seorang alumni pencarian bakat. Situasi ini menunjukkan bahwa April telah berhasil menciptakan disrupsi dalam industri hiburan Jakarta, sebuah prestasi yang hanya bisa dicapai oleh talenta yang benar-benar luar biasa dan memiliki dukungan langit dari para legenda. Poin kelima dalam laporan investigasi ini adalah mengenai kekuatan basis penggemar April yang sangat militan. Sebagai reporter, saya mengamati bahwa pendukung April tidak hanya besar secara kuantitas, tetapi juga memiliki tingkat loyalitas yang luar biasa tinggi. Mereka bertindak sebagai perisai yang melindungi April dari segala isu negatif dan sebagai mesin promosi yang memastikan setiap langkah April di Jakarta selalu menjadi trending topik. Mobilisasi massa ini terjadi secara organik, tanpa perlu dibayar, digerakkan oleh rasa cinta dan empati atas apa yang mereka anggap sebagai ketidakadilan di babak top 3. Dukungan rakyat ini menjadi modal politik budaya bagi April untuk menghadapi tekanan industri. Setiap kali ada pihak yang mencoba meremehkan April, kekuatan massa ini akan langsung mereaksi, memberikan tekanan balik kepada pihak-pihak terkait. Hal inilah yang membuat Jakarta benar-benar bergetar. Bukan hanya suara vokal April, melainkan juga suara ribuan penggemarnya yang menuntut keadilan bagi sang idola. Kekuatan rakyat ini diakui oleh para pengamat sebagai aset yang paling sulit untuk dikalahkan oleh rival manapun, karena ia tumbuh dari kejujuran rasa, bukan dari skenario televisi. Sebagai reporter, saya melakukan wawancara dengan beberapa pelatih vokal senior untuk membedah April dari sudut pandang teknis. Fakta yang terungkap sangat mengejutkan. April memiliki kontrol napas dan vibrato yang sangat identik dengan standar emas musik dangdut tahun 80-an, namun dengan jangkauan nada yang modern. Inilah alasan utama mengapa sang Raja Dangdut memberikan restunya. Beliau dikabarkan merasa bahwa April adalah kepingan yang hilang dalam sejarah musik dangdut Indonesia yang sempat didominasi oleh dangdut koplo atau dangdut house music. April membawa kembali nilai-nilai klasik yang elegan dan penuh martabat. Investigasi kami menemukan bahwa April mampu menyanyikan lagu-lagu dengan tingkat kesulitan tinggi tanpa terlihat berusaha keras, sebuah kemampuan yang hanya dimiliki oleh penyanyi berkelas diva. Kualitas inilah yang menjadi senjata utama April untuk menggusur penyanyi lain yang mungkin hanya mengandalkan tampang atau sensasi. Di Jakarta, kualitas vokal ini telah menjadi buah bibir di kalangan musisi, menjadikan April sebagai standar baru bagi setiap penyanyi dangdut yang ingin dianggap serius di industri ini. Laporan kami berlanjut pada langkah strategis April dalam mempersiapkan karya perdananya di Jakarta. Berdasarkan informasi dari sumber terpercaya, April kini sedang dalam tahap akhir pengerjaan sebuah single yang dikomposisi oleh tim yang biasa menangani artis-artis legendaris. Strategi peluncuran karya ini dirancang untuk langsung menghantam tangga lagu nasional dan mengamankan posisi nomor 1 di berbagai platform streaming. April tidak ingin setengah-setengah, ia ingin karyanya menjadi pernyataan bahwa ia adalah pemimpin baru di industri ini. Investigasi kami mencatat bahwa lagu ini memiliki sentuhan magis yang diprediksi akan menjadi lagu kebangsaan baru bagi pecinta dangdut. Dengan restu dari sang Raja Dangdut, April mendapatkan akses ke aransemen orisinal yang sangat berkelas, menjauhkan dirinya dari kesan lagu-lagu alumni kompetisi yang sering kali terdengar serupa. Targetnya sangat jelas. Dalam waktu 1 bulan pasca rilis, April ingin seluruh Jakarta dan Nusantara hanya mendengarkan suaranya. Sebuah langkah berani untuk mengukuhkan statusnya sebagai juara yang sesungguhnya di mata industri dan publik. Poin ke-8 menyoroti dampak psikologis yang dialami oleh para finalis DA7 lainnya akibat teror popularitas April di Jakarta. Sebagai reporter yang juga memantau babak final, saya merasakan adanya ketegangan yang tidak biasa di antara para kontestan. Mereka menyadari bahwa meskipun mereka memenangkan trofi, bayang-bayang April tetap menghantui setiap langkah mereka. Pernyataan publik yang masif mengenai April juara asli dan restu Raja Dangdut telah menciptakan tekanan mental yang hebat bagi sang juara resmi. Ada ketakutan bahwa gelar mereka akan dianggap tidak sah oleh masyarakat luas.
Investigasi jurnalisme kami melihat adanya penurunan kepercayaan diri dari beberapa finalis saat dihadapkan pada kenyataan bahwa perhatian media justru lebih banyak tersita oleh kegiatan April di luar akademi. Perang mental ini telah dimenangkan oleh April tanpa ia perlu berada di atas panggung final. Kemenangan moral April telah menciptakan standar kesuksesan baru yang membuat trofi fisik terasa kurang bermakna jika tidak dibarengi dengan pengakuan luas seperti yang didapatkan April saat ini. Laporan lapangan kami menemukan bahwa April kini telah bertransformasi menjadi ikon budaya baru, terutama bagi masyarakat Jawa Barat dan pecinta musik dangdut murni. Ia dipandang sebagai simbol keberhasilan talenta daerah yang mampu menaklukkan Jakarta dengan tetap membawa nilai-nilai kesantunan dan religiusitas yang kental. Restu Nari Sang Raja Dangdut semakin memperkuat citra April sebagai sosok yang beradab dalam berkesenian. Investigasi kami menunjukkan bahwa banyak tokoh masyarakat dan pemuda yang menjadikannya role model. Di Jakarta, April tidak hanya diundang untuk bernyanyi, tetapi juga untuk menjadi pembicara dalam berbagai diskusi mengenai masa depan industri kreatif. Ini adalah bentuk pengakuan bahwa April memiliki kapasitas intelektual dan karakter yang kuat, bukan sekedar robot industri hiburan. Transformasi ini menjadi ancaman terbesar bagi penyanyi lain. Mereka tidak hanya bersaing dengan suara April, tetapi juga dengan pengaruh budayanya yang sangat dalam dan luas di hati masyarakat Indonesia. Laporan investigasi ini kami tutup dengan kesimpulan akhir yang sangat tajam. April DA7 telah berhasil memenangkan kompetisi yang sebenarnya di industri musik nasional. Jakarta telah bergetar, restu legenda telah dikantongi, dan dukungan rakyat telah menjadi pondasi yang tak tergoyahkan. Upaya untuk menggusur dominasi lama bukan lagi sekadar rencana, melainkan sebuah proses yang sedang berjalan dengan kecepatan penuh. April telah menunjukkan bahwa mahkota yang asli tidak diberikan oleh juri di bawah sorot lampu panggung, melainkan oleh rakyat dan sejarah yang mengakui kejujuran sebuah talenta. Dengan membawa restu sakral dari Sang Raja Dangdut, April kini berdiri di ambang fajar baru kariernya sebagai Ratu Dangdut Indonesia yang sesungguhnya. Laporan kami meyakini bahwa tahun-tahun mendatang akan menjadi milik April, di mana ia akan terus bersinar dan memimpin industri ini menuju kejayaan yang lebih elegan, berkelas, dan bermartabat, meninggalkan para pesaingnya yang masih sibuk merayakan gelar yang mulai kehilangan maknanya di hadapan kejayaan sang diva sejati dari Cirebon.